Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat pertempuran di Lepanto Timur Tengah yang akhirnya dengan peristiwa ini membuat Rosario itu semakin populer. Memang sebelum dari peristiwa ini Rosario memang sudah mulai hidup di kalangan umat beriman Katolik, tetapi tidak sepopuler saat ini karena ada peristiwa penting yang melatar belakangi, yakni peristiwa pertempuran di Lepanto Timur Tengah. Saudara-saudari terkasih, bicara tentang doa Rosario ini adalah sebuah doa yang sederhana namun begitu populer di kalangan umat beriman Katolik. Dalam menghadapi berbagai situasi peristiwa, umat Katolik selalu melakukan doa Rosario. Maka doa ini sangat dekat dengan umat beriman Katolik. Demikian juga sampai ditetapkannya bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi pada saat itu sehingga ditetapkan bulan ini sebagai bulan Rosario. Saudara-saudari, para sahabatku terkasih, penentuan bulan Oktober sebagai bulan Rosario berkaitan dengan peristiwa pertempuran yang terjadi di Lepanto Timur Tengah pada tahun 1571, di mana negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman. Terdapat ancaman genting saat itu bahwa agama Kristen akan terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman ini, Don Juan dari Austria sebagai komandan armada Katolik berdoa Rosario memohon pertolongan Bunda Maria. Demikian juga umat Katolik di seluruh Eropa berdoa Rosario untuk memohon bantuan Bunda Maria di dalam keadaan yang mendesak ini. Hari itu juga tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius kelima bersama-sama dengan banyak orang beriman atau umat beriman berdoa Rosario di Basilika Santa Maria. Sejak subuh sampai petang, doa Rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Walaupun nampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober 1571. Baik, sahabat-sahabatku terkasih, kita coba melihat apa latar belakang dari pertempuran atau perang yang terjadi di Lepanto Timur Tengah ini. Setelah kematian Sulaiman Agung dan naiknya Sultan Selim II ke takhta Ottoman pada tahun 1566, rencana dimulai untuk merebut Siprus. Siprus saat itu dikuasai oleh Venesia sejak tahun 1489. Pulau ini sebagian besar dikelilingi oleh kekuasaan Utsmania dan menjadi pelabuhan yang aman bagi kapal laut yang secara rutin menyerang kapal-kapal Utsmania. Dengan berakhirnya konflik berkepanjangan dengan Hongaria, pada tahun 1568, Selim melanjutkan rencananya di pulau tersebut. Ia mendaratkan pasukan invasi pada tahun 1570. Ottoman merebut Nikosia setelah pengepungan berdarah selama 7 minggu dan memenangkan beberapa kemenangan sebelum tiba di benteng terakhir Venesia. Karena tidak dapat menembus pertahanan kota, mereka mengepung pada bulan September 1570. Dalam upaya untuk meningkatkan dukungan bagi perjuangan Venesia melawan Ottoman, Paus Pius kelima bekerja tanpa kenal lelah untuk membangun aliansi dari negara-negara Kristen di Mediterania. Selanjutnya para sahabatku terkasih, pada tahun 1571, kekuatan Kristen di Mediterania membentuk armada besar menghadapi ancaman dari Ottoman yang semakin besar.
berkumpul di Messina, Sisilia pada bulan Juli dan Agustus. Pasukan Kristen dipimpin oleh Don Juan dari Austria dan berisi kapal-kapal dari Venesia, Spanyol, negara kepausan, Genoa, Savoy, dan Malta. Berlayar di bawah bendera Liga Suci, armada Don Juan terdiri dari 206 galai. Galai ini kapal dayung. Jadi pada saat itu memang kapal-kapal besar itu digunakan atau menggunakan tenaga manusia dengan cara mendayung. Dan 6 galai besar yang dilengkapi artileri. Mendayung ke timur, armada berhenti di Viscorda di Cepalonia, di mana mereka mengetahui jatuhnya Famagusta dan penyiksaan terhadap pembunuhan para komandan Venesia di sana. Menahan cuaca buruk, Don Juan melanjutkan perjalanan ke Sami dan tiba pada tanggal 6 Oktober. Kembali ke laut keesokan harinya, armada Liga Suci memasuki ke Teluk Patras dan segera bertemu dengan armada Ottoman Ali Pasha. Dengan memimpin 230 galai dan 56 galiot galai kecil, Ali Pasha telah meninggalkan markasnya di Lepanto dan bergerak ke barat untuk mencegat armada Liga Suci. Saat armada saling melihat, mereka bersiap untuk berperang. Untuk Liga Suci, Don Juan di atas dapur ril membagi pasukannya menjadi 4 divisi. Dan Venesia di bawah pimpinan Agostino di kiri, dirinya di tengah, Genoa di bawah pimpinan Giovanni di kanan, dan pasukan cadangan dipimpin oleh Alvaro. Marquis de Santa Cruz di belakang mereka. Selain itu, ia mendorong kapal-kapal galease ke depan divisi kiri dan tengahnya agar mereka dapat membombardir armada Utsmania. Saat pertempuran dimulai, kapal-kapal galai Liga Suci menenggelamkan 2 kapal dan mengganggu formasi Utsmania dengan tembakan mereka. Saat armada semakin dekat, Doria melihat barisan Uluj Ali melampaui barisannya. Ia bergeser ke selatan agar tidak diapit. Doria membuka celah antara divisinya dan divisi Don Juan. Melihat lubang tersebut, Uluj Ali berbelok ke utara dan menyerang ke dalam celah tersebut. Doria menanggapi hal ini dan tak lama kemudian kapalnya berduel dengan kapal Uluj Ali. Di sebelah utara, Chuleuk Bey bermaksud membelokkan sayap kiri Liga Suci, namun berhasil mendapatkan perlawanan dari Venesia. Dan kedatangan kapal Galeas yang tepat waktu berhasil menggagalkan serangan tersebut. Tak lama setelah pertempuran dimulai, kedua kapal utama bertemu satu sama lain dan perjuangan putus asa dimulai antara Ril dan Sultana. Terkunci bersama, pasukan Spanyol 2 kali berhasil dipukul mundur ketika mereka mencoba menaiki dapur Ottoman, dan bala bantuan dari kapal lain diperlukan untuk membalikkan keadaan. Pada upaya ketiga, dengan bantuan Alvaro dan anak buah Don Juan berhasil merebut Sultana dan membunuh Ali Pasha dalam prosesnya. Bertentangan dengan keinginan Don Juan, Ali Pasha dipenggal dan kepalanya dipajang di tombak. Pemandangan kepala komandan mereka berdampak buruk pada moral Ottoman dan mereka mulai mundur sekitar jam 4 sore. Uluj Ali yang sukses melawan Doria merebut kapal utama Malta, mundur dengan 16 galai dan 24 galiot. Kemudian para sahabatku terkasih, kita juga melihat akibat dan dampak dari perang ini.
Pada pertempuran Lepanto, Liga Suci kehilangan 50 galai dan menyebabkan sekitar 13.000 korban jiwa. Hal ini diimbangi dengan pembebasan sejumlah budak Kristen dari kapal Ottoman. Selain kematian Alipasa, Ottoman kehilangan 25.000 orang tewas dan terluka serta 3.500 lainnya ditangkap. Armada mereka kehilangan 210 kapal, 130 diantaranya ditangkap oleh Liga Suci. Kemenangan di Lepanto ini dianggap sebagai titik krisis bagi agama Kristen. Kemenangan ini membendung ekspansi Utsmania di Mediterania dan mencegah pengaruh mereka yang menyebar ke barat. Meskipun armada Liga Suci tidak dapat memanfaatkan kemenangan mereka karena cuaca musim dingin, operasi selama 2 tahun berikutnya secara efektif mengkonfirmasi pembagian Mediterania antara negara-negara Kristen di barat dan Ottoman di timur. Inilah kira-kira para sahabatku terkasih kisah tentang bagaimana pertempuran yang terjadi di Lepanto Timur Tengah pada tahun 1571. Pada saat itu kerajaan Ottoman ingin menyerang orang-orang Kristen yang ada di Eropa demi perluasan wilayah kekuasaan. Maka di sana umat beriman Katolik berada bersama dengan Paus, kemudian juga dipimpin oleh Don Juan dari Austria, giat mendoakan rosario, memohon bantuan Bunda Maria dalam situasi yang genting ini. Akhirnya pasukan Kristen, pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober 1571. Maka sejak saat itu gereja menetapkan tanggal 7 Oktober itu pertama sebagai hari raya untuk mengenang atau pesta untuk mengenang peristiwa besar ini. Kemudian selanjutnya gereja merasa bahwa berkat bantuan doa-doa Bunda Maria, maka peristiwa penting ini terjadi, dialami oleh gereja. Akhirnya gereja Katolik kemudian menetapkan 1 bulan penuh, yakni bulan Oktober dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Oktober sebagai bulan Rosario. Demikianlah ulasan ini para sahabatku terkasih. Semoga selaku umat beriman Katolik ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.